Punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. Mantan Habib. Bukan, bercanda itu. Bercanda. Ya biasa-biasa aja. Kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas. Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya. Kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah. Pak Muhdor. Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor. Karena kita tidak tahu alim apa tidak. Cara baca kitabnya enggak standar pelosok enggak. Cara kitabnya enggak standar Liliboyo. Kemarin baca kitab dia enggak standar santri-santri pelosok. Yang ditetapkan oleh bangsa Nusantara. Baklawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silahkan datang, kita diskusi. Silahkan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang sempat terlontar dari salah seorang jemaah yang hadir di majelis ilmu kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani perihal masalah harus memanggil gelar apa kepada mereka Habib Ba'alawi yang nasabnya sudah terputus. Lalu Kiai Imaduddin menjawab, jawablah dengan sebutan atau gelar Kang kalau dia statusnya lebih tinggi, lebih senior, atau dengan sebutan gelar adek kalau Habib itu lebih muda umurnya atau lebih junior. Atau juga bisa menyebut mengganti dengan sebutan gelar Gus, Ustadz, Kiai, Tengku, kalau memang benar-benar Habib tersebut termasuk orang yang alim, orang yang berilmu. Apabila tidak, ya panggil saja Bapak atau Pak, layaknya orang-orang biasa yang pada umumnya. Kenapa harus memilah dan memilih sebutan Gus atau Kiai kepada mantan Habib setelah adanya tesis Kiai Imad kepada nasab Ba'alawi? Ukurannya memang harus alim, karena untuk memanggil Gus kepada seseorang itu kan karena orang tersebut diakui alim, orang berilmu atau orang soleh. Banyak sekarang mengaku keturunan Nabi, tetapi apabila disuruh membaca kitab, itu malah belepotan. Maka kata Kiai Imad, berbanggalah sebagai santri Indonesia, karena ilmunya insya Allah tidak kalah dengan lulusan luar negeri. Yaman misalnya, Mesir, Mekah, dan lain seterusnya. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang menjawab pertanyaan dari salah seorang jemaah yang hadir di majelis beliau. Berikut ini dia videonya. Punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. Mantan Habib. Bukan, bercanda itu. Bercanda. Ya biasa-biasa aja. Kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas. Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya. Kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor. Karena kita tidak tahu alim apa tidak. Cara baca kitabnya enggak standar pelosok enggak. Cara kitabnya enggak standar Liliboyo. Kemarin baca kitab dia enggak standar santri-santri pelosok, enggak standar santri-santri Liliboyo, enggak standar di Banten. Santri Banten, santri Jawa Timur, Jawa Tengah ada standarnya, bos. Ada cara baca mana yang benar, mana yang salah. Standarnya itu sudah jelas. Orang bisa diketahui sampai mana dia dakik di dalam ilmu nahwi was sarfi itu dari baca kitabnya. Kalau pengertian, orang-orang yang belajar di Mesir, di Yaman, itu walaupun nahu sorofnya kurang bagus, dia bisa baca kitab.
Tapi sama orang-orang Indonesia bisa disalahin walaupun dia lulusan Mesir itu. Kenapa? Di sana ilmu nahwu sorobnya nggak hebat kayak di Jawa. Saya bilang makanya ulama Indonesia jangan sembarangan. Walau ngomong Arabnya kurang pati-paseh, tapi tahu orang Arab salah ngomong itu. Jadi orang Arab kalau ngomong bisa disalahin oleh santri-santri Indonesia. Jangan macam-macam. Yang banyak hafal Alfiah itu santri Indonesia daripada santri Mesir, daripada santri Yaman. Santri Indonesia yang paling banyak hafal Alfiah, yang paling banyak bisa baca kitab itu santri Indonesia. Yang layak menjadi mujtahid itu santri Indonesia. Kenapa? Belajarnya harfan-harfan min bismillah ila wallahu a'lam bisawab. Mereka di sana sekarang ini belajarnya nggak kayak dulu. Dulu hebat-hebat. Sekarang belajarnya kayak di kuliahan. Ngambil suatu bab, buka kitab anu, bab anu. Tapi tidak dari bismillah, barokahnya kurang. Makanya jangan bangga-bangga anak luar negeri. Mondok di Indonesia aja, jadi pinter, jadi ulama besar. Tapi jangan sampai mau taklid melulu. Alfiah hafal, kadang-kadang ada yang hafal Bukhari, hafal Quran banyak di Indonesia, hafal Bukhari ada. Di Banten ada yang hafal Quran, hafal Fathul Mu'in, coba bacanya aja susah. Santri Pelamunan, sekarang udah agak tua dia, umurnya bisa saya. Itu hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, tapi nggak pernah ngaku-ngaku hebat, biasa aja. Maka jangan inferior kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kita dari sisi kulit inferior kepada orang Eropa. Dari sisi agama kita inferior pada orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah ngaji di Timur Tengah, dibanggain. Belum tentu Pak bisa baca kitab walaupun dia paham apa yang dibaca. Karena mereka sering baca kitabnya bahasa Arab aja. Ketika baca banyak yang salah. Bisa disalahin oleh santri Indonesia. Apalagi yang bukan dari Timur Tengah, dari Persia kayak Syekh Mahdi Rojai. Kemarin ngomongnya aja bahasa Madura apa itu Syekh Mahdi Rojai, saya nggak paham. Menjawab saya pakai bahasa bukan bahasa Arab, saya nggak paham. Apakah saya dibohongin sama penterjemah? Saya tidak tahu. Maka santri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama yang saya kenal itu adalah santri Pulau Jawa, ilmunya mutabahir fi kulli fannin minal funun. Tapi hari ini kenapa kita ini belum go internasional? Karena masih ada inferior, ada taklid di sana yang belum bisa diberantas, ada taklid yang belum bisa diberantas. Ada rasa inferior terhadap orang Timur Tengah yang belum bisa hilang. Padahal dia hafal Alfiah, padahal dia hafal qawaid usuliyah, dia hafal qawaid al-fiqhiyah, dia tamat Jam'ul Jawami, dia tamat al-Mustasfa. Kitab-kitab fikih yang tinggi-tinggi, yang tebal-tebal itu, kalau orang Banten baca Tuhfatul Muhtaj itu dibaca dari A sampai Z itu. Mughnil Muhtad dibaca dari A sampai Z, bukan hanya nyari-nyari kitab, dibaca. Tafsir Jalalain, Marah Labid, Ibnu Katsir, Tafsir Tabari dibaca. Dari jilid pertama sampai jilid terakhir itu dibaca. Dulu kiai-kiai di Banten bacanya kitab apa kalau tasawuf? Al-Insanul Kamil. Itu tahun 1634 sudah baca kitab Al-Insanul Kamil. Ada manuskripnya. Lah, hari-hari ini kita terkungkung oleh taklid yang tiada tara. Mau ngomong kebenaran aja kita nyari-nyari taklid. Misalnya taklid pada Syekh Murtado Az-Zabidi. Kemudian terbukti Syekh Murtado Az-Zabidi tidak nulis itu. Oh, kita taklid pada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ikhbar. Kalimatun la yuqsadu bihal isbat. Kenapa diketahui kalimatun la yuqsadu bihal isbat? Li'annahu la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia santri-santri Nusantara
akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Baklawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silakan datang, kita diskusi. Silakan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Hari-hari ke depan, kalau hari ini kita masih naruh anak kita ke Yaman, masih naruh anak kita di Mesir, masih naruh anak kita di Saudi, masa depan orang-orang Mesir, Saudi, Yaman yang harus mondok di Indonesia kalau mau pintar. Kalau mau pintar, mondok di Indonesia. Itu masa depan. Itu insya Allah barokah bab nasab ini. Teman-teman, saya pribadi mendengar perkataan Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak tentang kebanggaan sebagai seorang santri Indonesia, namun keilmuannya tidak kalah hebat dengan lulusan atau bahkan orang-orang Timur Tengah sekalipun. Ini memang harus diperhatikan. Terkadang kita berkecil hati, tidak pede kepada mereka yang lulusan dari Timur Tengah, seolah-olah ilmunya lebih unggul, lebih tinggi daripada santri Indonesia sendiri. Padahal sebagaimana cerita dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak videonya, ilmu santri Indonesia insya Allah ini tidak akan kalah dengan ilmu santri yang ada di luar negeri atau bahkan lulusan dari Timur Tengah. Maka tentu dari perkataan yang beliau sampaikan barusan kita simak, itu menjadi spirit bagi kita untuk meningkatkan ilmu dimanapun kita belajar. Dan di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin, ilmunya santri-santri di Indonesia, ilmunya tidak akan kalah dengan lulusan luar negeri atau bahkan orang-orang dari Timur Tengah sekalipun. Itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau ada yang ingin disampaikan, teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.